Cukup jelas nomor 12 ya. Baik, terima kasih. Ada masalah. Kayaknya udah mulai ini ya. Udah mulai gregetan pengen membuat laporan. Betul ya. Pak Fani ingin buat laporan ya. Iya, Pak. Maaf, ini ada backsound nangis. Kita lihat untuk bagian B. Bagian B. Nah, bisa waktunya sampai menjelang pukul 12. 1 jam terlebih juga udah cukup. Silakan nanti kalau masih teman-teman waktu yang ada manfaatkan sarana fasilitas uji coba ini untuk uji coba streaming kegiatan di sini. Untuk nomor 1 itu yang tadi disebut jadwal monitoring oleh pengawas, hasil monitoringnya di sini di nomor 1. Di jadwalnya mungkin sudah dibuat oleh pengawas pertama, kemudian hasil monitoringnya itu bisa jadi 2 kalau pengawasnya berganti. Jadwalnya bisa dibuat oleh pengawas yang lama bulan Januari. Hasil monitoringnya bisa saja jadi 2, gantung pengawasnya. Pengawasnya 1 ya 1, pengawasnya 2 ya 2. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu pelan Bapak Kepala Sekolah. Nomor 1 pekerjaan pengawas, 2, 3, 4, 5 itu pekerjaan 2, 3, 4 pekerjaan kepala sekolah. Nomor 5 pembimbing. Nomor 6, 7, 8, 9 dan 4 format ini dikerjakan oleh guru pemula. Biasanya ini dikerjakan pada awal-awal sebelum penilaian atau paling tidak bersamaan dengan penilaian. Saya ingin bertanya nih dari sosialisasi yang telah dilaksanakan. Untuk evaluasi diri ada berapa lembar? Halo. Silakan dibuka, unmute ya mic-nya. Untuk evaluasi diri ada berapa? Kalau tidak salah 1, Pak. Lainnya bagaimana? 1, Pak. 1, Pak. Nah, 1 tapi ada 2 lembar. Tuh. Nomor 7.
catatan pembelajaran. Ini lembar formatnya, tapi harus dibuat berapa kali ini? Nomor 7. Nomor 7, catatan pembelajaran guru pemula. Apa? Kan Nunu. Pak. Iya, kan Nunu ini. Pak Iwan. Sultan. Catat. Bang keras. Genep ya Oh. bisa. Nomor 7, jumlah lembarnya sih hanya 1, tapi dibuatnya ada 11. Ya, 11. Nomor 7. Nah, bersama pembimbing 6 kali, bersama kepala sekolah 3 kali, bersama pengawas 2 kali. 6, 3, 2. Ya, jadi ada 11 lembar. Untuk nomor 7 ada 11 lembar. Nomor 8 juga 11. 11 sesuai dengan penilaian. Nah, nomor 9 sekarang. Kalau untuk nomor 9 bagaimana? Lembarannya PKB. cuma 1 Pak, tapi diisi sesuai dengan rancangan sendiri gitu. Ya. Tuh, hanya 1 judul. 1 judul rencana pengembangan keprofesian guru pemula. Judulnya itu. Di dalamnya mungkin ada beberapa pengembangan dibuat sekali 1 set. Nah, ya nomor 9. Sip lah, nanti kita periksa. Nomor 10. Mana Ibu Bapak? Halo. Ini PTK. PTK bisa Pak? Oh, ini seperti ini. Katanya kalau yang buat menaikkan pangkat hanya best practice, berarti secara logika itu tidak bisa dilaksanakan mungkin Pak. Cuma rancangannya aja kan? Ah, itu udah ada yang menjawab ya. Bener. Proposalnya saja ya Pak. Betul. Dan nomor 10 ada kata ya. Dalam kalimat tersebut berbunyi proposal. Proposal. Oke. Ya. Bukan ya. Siap Pak, siap. Oke. Itu Olah-olah belum penilaian atau lu tidak ada proses masalah. penilaian atau halo Halo. ya Pak, untuk portal PTK dibuatnya itu sebelum proses penilaian atau saat proses penilaian Pak? Ya. Silahkan asal jangan setelah penilaian pengawas. Tidak ada waktu. Silahkan manfaatkan pada saat penilaian dan diupayakan jangan dibuat ditimbang saja setelah penilaian pengawas. Terusnya Ya ngartos ya. Pak. Ya, dari penilaian pengawas bagian laporan. Ya. Cukup nomor 10. Nomor 11, 12 ini itu lembar-lembar penilaian yang harus dilampirkan. Padamelan para penilai terangkum di nomor 11, 12, dan 13. Tiap penilai diakhiri dengan RPP. Nah, nomor 11.
ada lembar observasi, ada lembar hasil penilaian, dan ada RPP. Pembimbing berarti ada berapa kali? Oh, 6, 6 Pak. ya, berarti lembar observasinya 6, untuk hasil observasinya juga 6, untuk RPP. Jangan lupa untuk lembar observasi ini kami ingatkan itu ada yang diganti ya. Nah, mudah-mudahan belum di share, walaupun sudah di share mungkin sudah dikerjakan. Ini saya lihat lagi. Untuk lembar materi atau lembar observasi, bukan materi, lembar observasi. Nah, yang ini ya, lembar observasi yang ini itu sudah diganti, jadi tidak digunakan lagi. Jumlah asal yang diunduh oleh teman-teman itu untuk lembar yang seperti ini 14. Nah, saya tuliskan dulu 14 lembar ini kalau di ini nih. Kirinya ada ini nih. Kirinya Pasang Pak. Kali di. kirinya ada ini ya. Ada beda. Ada ini. Kirinya ada ini. Itu yang lama yang direvisi. Sedangkan yang baru yang berikut. Ini. Lagi. Dari 14 lembar kita ganti hanya 1 lembar. Nah, yang ini salah. Jadi yang tadi di board itu tidak ada. Jadi nomor 11, 12, 13 dan seterusnya itu sudah diganti. Kelihatan ya teman-teman. Jadi pada ini lembar direvisi atau lembar revisi ini intinya hanya 1 lembar, hanya diperbanyak sesuai kebutuhan. Silakan perbanyak, misalkan 11 lembar. Oh, sepertinya nggak ulang ya. Siap Pak, siap. Siapa? Ya Pak. Untuk lembar ini tinggal diperbanyak. Lembar ini tidak terbatas oleh nomor subindikator. Silakan perbanyak 11 lembar. Nanti dipegang oleh guru
pembimbing 6 lembar, oleh kepala sekolah 3, oleh pengawas 2. Lebih efektif ya. Kalau yang Iya, Pak. diganti atau yang lama, satu set saja sudah 14 lembar. Jadi jika pengawas sekolah akan menilai 2 kali, maka 2 kali 14 sudah 28 lembar. Nah, dengan lembar ini yang ditayangkan ya. Nah, ini ada pengamatan. Tinggal kita bagaimana mengisinya. Nah, untuk mengisinya sudah jelas. Nah, ini yang beda. Nah, pada fokus observasi yang ini silakan isi sesuai dengan yang dinilai, mau sub yang mana. Khusus untuk kepala sekolah dan pengawas, untuk observasi itu silakan diisi tentang kompetensi guru. Jadi untuk fokus observasi tinggal diisi kompetensi guru. Karena kepala sekolah dan pengawas itu menilainya tidak pilah-pilah, semuanya dinilai. Bahkan yang semuanya itu adalah kompetensi guru. Ya, untuk penilai pengamat tinggal dipilih ini yang di atas. Nah, guru pembimbing, kepala sekolah dan pengawas. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru pemula ini. Kebetulan di CPNS tahun ini ada guru kelas, ada guru map, ada guru BK, ada guru BK ya. Akan tinggal dipilih. Nah, bedanya dari lembar yang diganti, ini di bawah ada tanda tangan. Tuh ya. Kalau lembar yang diganti itu tidak ada tanda tangan. Yang satu setnya ada 14 itu tidak ada tanda tangan. Yang ini sudah ada kolom tanda tangan. Baik, untuk lembar penilaian sudah tuntas, kita kembali ke materi yang tadi, lampiran ya. Nah ini. Jadi untuk guru pemula pada dinilai oleh pembimbing akan mengumpulkan lembar observasi 6 lembar, hasil penelitiannya 6 lembar, dan RP yang diserahkan oleh ibu bapak guru pemula pembimbing itu oleh pembimbing dilaporkan ke kepala sekolah. Ya, pembimbing itu kepala sekolah. Lanjut untuk kepala sekolah juga sama. Kepala sekolah ada berapa kali? 3. Ya. 3 kali. Tahap 2 ya. Pembimbing tahap 1. Berarti lembar observasi 3, hasil penilaiannya 3, BC, ditambah 1 RPP. Pak RPP-nya hoyong 2 karena sepados karena laporan anak. Nah, dan dikatorekan langsung kita lihat untuk penilaian dari kepala sekolah tentang waktunya jika berdekatan itu kemungkinan cukup 1 RPP.
apalagi pengawas. Lihat saja RPP-nya itu untuk berapa minggu, ya. Kalau pembimbing masih mending ya, RPP-nya lebih dari 1. Nah, kalau pengawas, karena rentang waktunya berurutan, kadang-kala minggu ke-1, minggu ke-2, dan ada yang dijeda minggu 1, minggu ke-3, kami yakin bahwa RPP yang harus dibuat oleh guru pemula pada saat dinilai oleh pengawas itu hanya 1. Hanya 1. Memungkinkan ada 2 RPP itu dari kepala sekolah, dan pembimbing. Untuk penghematan minimal 1. Cukup ya teman-teman, kenal teing atau laporan anak. Siapa? Nah, kan mau 1 mau 2 untuk kepala sekolah dan pembimbing. Pengawasnya cukup jiwe. Nah, waktu lagi. Nah, nomor 13 itu untuk pengawas. Ada berapa kali penilaian? 2 kali, Pak. 2. Pengawas 2. Ya, jadi lembar observasinya ada 2. hasil observasinya 2. 2. Kemudian apa lagi? 1 C. RPP, Pak. RPP 1 ya, Pak. Iya. Nah, dijelaskan ini kan enak ya. Lembar observasinya 2. Hasil observasinya 2. RPP-nya tetap biji baik. Oke, hasil observasi titi mangsana nya anu kahiji sareng anu kedua. Lihat kedua. Tidak salah. Lanjut C. Nah, untuk C itu pekerjaan pembimbing kepala sekolah pengawas. Untuk nomor C1, semua laporan dari tahap 1 grup pembimbing, kemudian tahap 2 oleh kepala sekolah dan pengawas dikumpulkan. Yang tadi dijelaskan nomor 11, 12, 13. Juragan kepala sekolah pengawas tangguh pembimbing tengah riung. Pilih benten kepalana danu lami tenatos pangsiun nyanu engal. Terus, hasil dari nomor 1 kan dalam lembar yang sudah disediakan, dan paling akhir untuk C2 khusus memindahkan nilai tahap 2 itu yang dinilai oleh kepala sekolah dan pengawas. Bedanya untuk lembar rekap laporan tahap 2 itu ada deskripsi. Urusan pengawas dan kepala sekolah. Nomor C12 cukup ya. Kita menjelang jam 30 dan 30 baru 2 jam. Nah, sekarang silakan simak untuk nomor terakhir. Lampiran terakhir. Cepetan basah tinggalin. Mangga. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika ada permasalahan atau pertanyaan silakan. Nah, dokumen-dokumen ini prinsipnya ada pada ibu bapak atau sudah dipegang oleh ibu bapak. Kalau tidak ada atau belum ada, tinggal download.
print apa ya? Nomor 1 sudah ada ya, sudah di-download. D1, maaf. Nomor D1. Sudah. Ada. Oke. Nomor 2. PPK ya. Undangan sosialisasi untuk CPNS. Bapak sudah belum? Sudah. Lupa nyimpennya. Lupa ingat. Maaf, ini Sudah Pak, masih ada. harus ada. Siap. Nah, undangan sosialisasi PIGP untuk kemudian untuk yang ini, yang awas, kepala sekolah dan guru bimbingan itu sosialisasinya ada beda atau ada 2 kali ya. Kemarin kami mengumpulkan para pengawas sekolah itu di Korwil. Itu ada suratnya, kalau tidak ada ya udah cukup nomor 1. Maaf, nomor 2 tadi, nomor D2. Nomor 4, nomor 3 tidak ada, tidak usah. Nomor 4 masih ingat tidak? Itu yang dijelaskan oleh para narasumber. PowerPoint. Ya. Ketika sosialisasi. Terus ini ada PowerPoint. Untuk PowerPoint yang di print, tolong menghemat ya. Pada tayangan sebelum di print, kita kontrol P, kontrol P, pencet kontrol dan P, itu akan muncul kotak kalau perintah ngeprint. Upayakan jangan tiap lembar, jangan tiap slide tiap lembar gitu ya. Slide lembar, jahat kertas itu. Ada 20 slide ya 20 lembar. Dalam satu lembar hasil print itu bisa memungkinkan ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6. Kalau lebih itu. Kalau yang 8 mungkin terlalu kecil ya. Misalkan cukup itu 4 cukup, atau 6 cukup. Di satu lembar yang diprint dari PowerPoint itu ada 6. Kalau tadi jumlah PowerPoint-nya ada 30 slide, dalam satu lembarnya ada 6 slide, berarti kita cukup tinggal ngeprint 5 lembar. Hemat ya, menghemat kertas, menghemat tinta, Yang tidak tahu, banyak ya teman-teman, bagaimana cara meng PowerPoint supaya bisa lebih dari 1 slide dalam 1 lembar. Nomor 5, masih ingat? Skenario simulasi pelaksanaan PGP. Dalam lembar tersebut itu ada tata naskah. Tata naskah bagaimana guru pemula, guru pembimbing, kepala sekolah, dan pengawas melaksanakan fungsinya dalam PGP. Itu disebut lembar skenario simulasi pelaksanaan PGP. 1 style ya. Ada 4. Dan terakhir, untuk kriteria penilaian juga sudah bisa diunduh di Google Form, juga 1 style.
Mengapa ini harus dimasukkan? Mulai dari handout, skenario, kriteria. Karena ini satu kesatuan. Ya teman-teman, jika ini sudah selesai, buku laporan sudah jadi arsip di sekolah, kemudian di guru pembimbing dan di masing-masing guru pemula, kita akan bisa buka-buka lagi ke depan. Mungkin yang sekarang jadi guru pemula, tahun yang bisa saja jadi guru pembimbing. Itu bukan hal yang mustahil. Insya Allah bisa. Karena beberapa sekolah yang disinyalir PNS-nya itu masih minim. 30 guru pemula ini yang jadi PNS. Dan terakhir nomor 7, dokumentasi foto sama kegiatan PGP. Ini juga didesain sama seperti nomor 4, print PowerPoint. Print PowerPoint itu bisa 6 slide dalam 1 lembar. Untuk foto juga bisa. Tergantung kita editingnya. Tiap lembar mau berapa foto. Jangan terlalu kecil fotonya. Nanti kalimat di bawah foto itu tidak cukup untuk ketik. Karena foto kecil kalimatnya panjang. Diatur-atur saja. Diatur normal-normal saja. Misalkan kalau dibuat potret dalam bentuk tegak, kalau kertas itu ini potret bentuknya begini, itu cukup ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau atur saja lah, diatur saja. Boleh dimiringkan, tergantung posisi dari foto sendiri. Dibuat dimiringkan atau landscape. Mohon maaf, foto-foto yang di print dilampirkan dalam laporan itu bisa saja foto bisu. Bisu artinya foto tapi tidak terangan. Bisa saja itu lagi selfie ya fotonya. Tapi kalau pakai keterangan bukan. Paham ya teman-teman? Tanyakan sebelum informasi yang terakhir nih. Pukul 10.40 udah cukup. Silakan mau kolaborasi menjelang nanti pukul 12 dan fasilitas uji coba ini tidak ditutup. Jadi bagi teman yang sudah gabung bisa keluar masuk ya. Kalau sudah masuk keluar masuk lagi nggak usah lapor ke pos admin. Ada pertanyaan untuk poin D, susunan lampiran? Enggak. Suka bingung, bukan ujung ngerjakeun, duka ngerjakeun aku nyalira, bukan ngerjakeun anu sanes. Tetapi belum dikerjakan. Nah, ini ya ada catatan terakhir. Cukup jelas catatan ini ya, cukup jelas. Jelas Pak. Contohnya juga ada. Saya sendiri
kebetulan ini untuk ada yang dibuat seperti ini ya. Sampai setebal ini. Ini untuk gambarannya saja. Jangan jadi permasalahan untuk masalah jilid ya. Masalah jilid. Pak, itu dibuatnya berapa jilid, Pak? Untuk kebutuhan. Tayangan ya. Ada di Siapa? kecil. Ada di bawah arsip buku laporan masing-masing. Nah, ini jika sekolah minta sekolah. Nah, tapi yang wajibnya satu yang ke distrik. Ke distrik satu. Kedua untuk di sekolah. Karena itu ada sekolah-sekolah ya, catatannya di bawah ini. Guru pembimbing juga jika minta. Saya yakin guru pembimbing minta. Terutama pembimbingnya yang masih muda dan ingin naik pangkat. Karena bukti fisik bimbingan yang setahun tersebut justru nilai guru pembimbing yang bersangkutan atau angka kredit. Jadi paling tidak satu yang aslinya ke dinas pendidikan, yang lainnya boleh asli juga boleh fotokopiannya untuk kepala sekolah atau untuk di sekolah, untuk pembimbing, kemudian untuk pemulanya. Jadi diperbanyak 3, yang aslinya 1. Jumlahnya jadi berapa? Halo. 4, Pak. Ya. Silakan ditanya. Tuh, ditanya itu pembimbing dan kepala sekolah ya. Pembimbing dan kepala sekolah ditanya. Yogin teh di laporan teh. Pemintus Yogi lebih mah bade pangsiun. Contoh saya ya, yang bulan Agustus tahun depan ketemu pensiun. Kalau untuk saya nggak usah. Ini warna yang merah ya untuk SD. Lagi guru pembimbingnya juga pensiun katanya. Nggak usah dibuat. Tapi kalau pembimbingnya untuk kenang-kenangan ya nggak apa. Ya. Sebagai penutup pada pagi hari ini sebelum duhur, ini saya ada arsip ya 2 sampai di bawah untuk teman-teman. Ada yang tipis, ya, ada yang gaya jilidnya. Nih, lihat. Nah, tuh ada ininya ya, besar ya. Saya ganti dulu. Seperti jilid skripsi ya, Pak? Gaya ya. Nah, yang loh. Saya besarkan ya. Sampai asik. Kelihatan? Ini yang mewahnya, yang mewah. Tuh. Ada ininya, seperti buku Yasin. Ada namanya. Gak usah mewah-mewah. Seperti Rekan, yang penting ada. Nih, ada yang lebih tebal dari ini. Ada. Iritnya. Irit. Ditampin teh nu saageng kieu lembaranana.
tetap diterima sepanjang urutannya sesuai, isinya sesuai. Ya, itu saja ya. Untuk laporan. Pas nabi yang ngalampirkeun daftar non seperti GP materi aya. Yuk, corona. Nah, yang tadi dibicarakan ini ya. Ini yang lembar 6 cukup 6 lembar 6 slide 1 lembar 2, 4, 5, 6 oke. Ini mohon maaf, ini foto bisu, tidak ada namanya, silakan dilihat. Dia tidak bernama, ini lagi up, lagi selfie atau lagi up, tahu ini. Selalu ngirit. Jadi setiap foto itu harus dikasih keterangan, Pak. Betul, itu lagi apa fotonya, tolong kasih keterangan. Karena foto itu merupakan cerita perjalanan PIGP dari awal sampai akhir. Kemudian pada saat berkumpul atau nanti menyusun laporan juga ada yang motor. Saat daring juga ada yang motor. Termasuk kegiatan pembelajaran, Pak. Nah, betul. Pembelajaran kan ada pembelajaran daring, ada luring, ada tatap muka, TM. Muncul semuanya. Nah, mereka dua, bayang 1. Alhamdulillah. Penyempurnaan. Ya, untuk yang daring saya berikan resepnya. Wow. Untuk RPP yang daring, RPP foto saat daring itu silakan gunakan laptop atau HP. Kalau mungkin pakai laptop atau PC personal komputer ya. Jika benar itu dilaksanakan dalam keadaan alat-alat IT-nya, kemudian minta teman yang lain untuk difoto. Tolong dari laptop tersebut, dari layar tayangan dihubungkan ke proyektor. Proyektor dihubungkan ke screen atau ke dinding. Sehingga saat difoto, maka semuanya tercover dalam foto tersebut. Kan bersama pembimbing ya. Guru pemulanya ada, kemudian pembimbingnya ada, dan tayangannya, laptopnya ada, betul. Tayangan yang ada di dalam laptopnya dibantu dengan proyektor, ditemakan ke dinding, sorotkan ke dinding yang ada di belakang. Ada di belakang pembimbing misalkan, di dindingnya.
Nah, itu dipoto oleh yang lain. Jadi dalam satu dokumen itu bisa bercerita tentang PBM daring. Jadi foto itu bisa berbicara PBM daring. Bimbingan PBM daring. Guru pembimbing. Maaf Pak, kalau belum punya proyektor gimana Pak? Belum punya proyektor, mau daring ya? Bingung. Iya Pak, karena kan kelas 3 itu kan daring, di semester 2 juga daring Pak. Ya. Paling tidak gini, bukti-bukti fisik daringnya itu kan menyampaikan tugas. Menyampaikan tugas itu di screenshot. Hasil-hasilnya juga sama di screenshot. Hasil jawaban atau dan sebagainya. Tidak ada masalah kalau tidak ada proyektor. Nah, pada saat misalkan HP itu dipakai untuk daring, itu kita tidak menggunakan proyektor, tolonglah moto oleh yang lainnya agak dekat. Terlihat HP-nya, kalimat yang di HP-nya terlihat. Jadi jangan terlalu jauh. Maksud Ibu, itu tidak punya proyektor, tapi menggunakan laptop atau HP. Kadang pakai laptop, kadang pakai HP Pak. Karena di sekolah baru punya laptop 1 sih Pak. Oh, iya. Kalau tidak ada proyektor, koordinasi dengan teman yang sekolah yang dekat maksudnya. Kalau ada, syukurlah. Kalau tidak ada, tolong diambilnya seperti tadi. Bisa screenshot atau print screen. Ya. Kalau di laptop itu print screen, kalau di Android itu namanya screenshot. Tapi prinsipnya sama-sama saja. Dan siapa yang memegang HP atau alat-alat IT, laptop, Android? Ya, guru pembimbing dengan guru pemula. Jadi ada terfoto, dua-duanya bisa mana ya? Kalau dari laptop ke laptop bisa, laptop monitor bisa. Nah, zaman sekarang memang iklan sudah ada dari Android, tidak ke monitor juga ada, langsung Androidnya. Kalau tidak punya proyektornya, hanya sayang dari Android belum ada yang bisa langsung ya, langsung di Indonesia. Tapi kalau dari Android ditayangkan di link istilahnya ke laptop bisa. Betul ya? Ya Pak. Dari Android tayangan kita dimunculkan di laptop. Nah, nanti kita print screen-nya di laptop. Jadi berbagai cara sebetulnya bisa. Tidak ada masalah. Bu, jangan memaksakan kalau tidak punya atau belum punya proyektor. Manfaatkanlah Android dengan laptop yang ada. Ya Pak, terima kasih. Iya. Masih ada yang lain ya? Oke. Menjelang terakhir pukul 11 waktu Indonesia Barat dan fasilitas ini tidak akan di-off ya. Silakan masih digunakan karena kita sendiri masih perlu mengeset beberapa bagian dari teknologi ini sebelum digunakan total untuk streaming dari dinas. Ada masih pertanyaan mungkin dari 1-2 rekan? Sudah pada ngabsen semua? Sudah Pak, sudah. Udah Pak. Tadi sudah isi. Iya. Bahan tampilannya boleh di-share-kan Pak? Yang tadi ditampilkan bisa di-share grup. Tampilan yang mana? Halo? Ya Pak, yang tadi struktur sistematika. Oh iya, boleh. Betul ya, di itu belum ada di Google Form.
sebetulnya bisa. Atau nanti boleh hubungi Japri ya. Boleh hubungi Japri. Japri ke nomor saya ada di grup kok. Bisa share juga di grup. Terima kasih ya. Kita bisa lanjut di Sama-sama grup. Pak. Saya Makasih, Pak. Tuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Ada mungkin teman-teman kepala sekolah pembimbing mungkin yang gabung diberitahu oleh ibu bapak menggunakan presentasi ini. Alhamdulillah dukungan doa semuanya ini bisa tayang. Oh, yang masuknya baru. Menyalip. Lagi gabung. Oh, ketinggalan kereta ini siapa? No, aku nama kalian. Ada lagi. Ya. Dah, mungkin ya. Sebagai tambahan, nah ini penutup ya. Kalau para pengurus lupa menyampaikan pengawas sekolah masing-masing, karena ibu bapak saat ini sedang melaksanakan program induksi guru pemula, saya ulangi, karena ibu bapak sekarang sedang melaksanakan program induksi guru pemula, maka apa makanya ya, maka tidak diwajibkan ibu bapak dinilai lagi melalui PKG, penilaian kinerja guru yang rutin dilaksanakan ya. Itu kan di sekolah suka ada PKG. Jadi, penilaian kinerja guru yang rutin dilaksanakan di sekolah tahunan untuk guru yang sedang melaksanakan program induksi tidak usah melaksanakan PKG yang biasa. Karena melalui PIGP juga guru pemula sudah dinilai. Bahkan yang menilainya juga banyak, sampai 11. Udah ya Ibu Bapak, halo. Bisa diterima informasinya? Iya, siap, Pak. Iya. Ya, Bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jangan sampai debol-debol pekerjaannya. Udah di PIGP dinilai, kerjakan PIGP, di PKG dinilai lagi oleh tim PKG di sekolah. Ini tolong sampaikan. Kalau tim PKG di sekolah masih ragu karena kewajibannya katanya, karena kewajiban dari guru, PIGP dengan PKG sebetulnya lebih dominan PIGP penilaian. Penilaiannya ada 3 orang. Penilaiannya berulang sampai tahap dan seterusnya. Terima kasih untuk gabungan pada saat ini pukul 10 lebih jam 11 Pak. 10.11. Oh iya, salah lihat. Ini suaranya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Soalnya saya pakai fasilitas untuk siaran nih. Nah, ya. Ya, betul. Akan juga di pendidikan. Ada studio radio, apa streaming atau langsung seperti studio biasa. Udah siapkan. Dan penyiarnya, pengisi materinya adalah Ibu Bapak. Siapa yang sesenanti, apalah dunia entertainment, jurnalis juga silakan gabung sama kami di Dinas Pendidikan. Oh Pak, kan Bapak bukan sih
tahun lagi. Jangan khawatir. Kita berinovasi terus. Kita berinovasi. Baik, salam untuk Ibu, Bapak, para pendamping setianya di rumah masing-masing. Terhadap semuanya. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap waspada. Jangan lupa orang tua kita ya, yang sudah ada, doakan mereka. Kita sebesar ini berhasil juga karena jerih payah mereka, doa-doa mereka, doa beliau. Selamat bertugas teman-teman dimanapun berada. Kesehatan, tetap semangat, dan tetap waspada. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Screen silahkan di share di grup aja ya. Kita masih dedikan untuk fasilitasnya untuk bagian lain. Rekan juga bisa memanfaatkan untuk silaturahmi, ngobrol-ngobrol satu sama lain. Jangan ngobrolnya bareng gitu. Ngobrolnya bareng bingung ya. Ada mungkin anak. Maka teman-teman. Tayangan yang lainnya dari studio. Jadi bagi apa Pak? Ayo nonton.